Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Neneng Hasanah dengan NIM 1806234 dan saya sendiri Neng Wida Kudrotillah dengan NIM 1806232. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dan ragam sastra anak di SD. Untuk materi pengertian sastra anak akan disampaikan oleh saya sendiri, dan untuk materi ragam sastra anak di SD akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian sastra anak menurut para ahli yang pertama menurut Ririska Toha Sarumpait pada tahun 1976 menyatakan bahwa sastra anak adalah karya sastra yang dikonsumsi dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Selanjutnya, pengertian sastra anak menurut Pramukti pada tahun 2000 menyatakan bahwa sastra anak adalah karya sastra bisa dalam bentuk puisi, prosa, drama yang isinya mengenai anak-anak sesuai kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, dan perkembangan anak-anak. Sedangkan menurut Solkan dan kawan-kawan pada tahun 1994 menyatakan bahwa sastra anak adalah sastra yang ditulis oleh pengarang yang usianya remaja atau dewasa atau yang ditulis oleh pengarang yang usianya masih tergolong anak-anak yang isi dan bahasanya itu mencerminkan corak dan kepribadian anak-anak. Nah, dari pengertian sastra anak menurut tiga para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa sastra anak merupakan karya yang dari segi bahasanya mempunyai nilai estetis dan dari segi isi mengandung nilai-nilai pendidikan moral yang dapat memperkaya pengalaman jiwa bagi anak-anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ragam sastra anak. Terdapat 7 ragam sastra anak di SD. Saat ini anak-anak di SD sangat miskin akan cerita, baik cerita berbentuk buku maupun yang dilisankan. Ditambah pula dengan jarangnya guru mengajarkan sastra. Hal ini dimungkinkan karena guru merasa kesulitan dalam memilih bentuk dan jenis cerita sastra yang cocok untuk siswanya. Bacaan sastra untuk anak-anak adalah bentuk karya sastra yang disusun untuk konsumsi anak. Bacaan sastra untuk dapat berupa puisi ataupun fiksi dengan kategori yang sangat luas. Dalam sastra anak muncul beragam variasi tema yang sesuai dengan dunia mereka. Pertama, buku bergambar. Buku bergambar adalah buku yang menyuguhkan cerita dengan menggunakan gambar. Gambar-gambar yang digunakan sebagai ilustrasi dalam buku cerita jenis ini ditunjukkan agar cerita lebih hidup dan komunikatif dengan pembacanya. Gambar-gambar yang ditampilkan membentuk keterkaitan satu dengan lainnya, termasuk bagian-bagian dari gambar itu. Gambar juga berfungsi untuk memberikan suatu ilustrasi tentang cerita yang melandasinya. Ilustrasi gambar ini harus menunjukkan pada tema, latar, perwatakan, atau plot cerita yang dimaksud oleh buku itu. Fiksi realistik yaitu penggambaran di dalam ceritanya mungkin saja terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti gambar di samping yaitu Jawastina Hasigean dikejar bayangan. Lalu bisa juga dibuatkan tema-tema cerita realistik seperti tema keluarga, berteman, tumbuh dewasa, petualangan, masalah-masalah manusiawi, hidup di masyarakat majemuk. Nah, itu semua bisa dijadikan fiksi realistik karena cerita yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan nyata. Ketiga, fiksi sejarah adalah kisah yang terjadi pada masa lalu dengan penjelasan langsung bahwa masanya atau eranya faktual. Cerita sejarah kebanyakan memang menampilkan waktu yang spesifik, waktu yang lampau, misalnya universal, atau masalah-masalah yang ditampilkan adalah masalah-masalah yang dialami oleh manusia di segala zaman, dan fantasi yaitu sebagai bumbu untuk menghidupkan cerita. 4. Fiksi ilmu adalah cerita fiksi yang dasar penulisannya adalah fakta ilmu pengetahuan. Fiksi ilmu pengetahuan sangat penting diberikan kepada anak-anak di SD.
sebagai alat penambah pengetahuan di samping pelajaran-pelajaran yang mereka peroleh di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, kepada anak perlu disajikan cerita-cerita yang bagus tentang dirinya dan alam sekitar. 5. Cerita fantasi merupakan karangan atau tulisan yang menggambarkan pengalaman atau kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan. Contohnya itu seperti di bawahnya, yaitu terdapat di planet Mars. 6. Biografi adalah karya sastra yang berbicara tentang sejarah dan kehidupan seseorang. Biografi dalam dunia anak-anak kita nampaknya masih asing. Mengapa? Karena buku biografi sebagai bacaan anak-anak masih belum banyak jumlahnya. Kalaupun ada, masih terbatas pada buku-buku biografi yang bertalian dengan tokoh-tokoh sejarah atau para pahlawan nasional saja. Belum banyak variasi. 7. Puisi adalah karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis dengan bahasa yang terikat oleh rima, irama, lirik, baris, dan bait. Nah, sudah selesai materi yang telah disampaikan. Bagi teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Yuk, mari bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.